Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Untuk pertemuan kita yang pertama, kita akan mencoba membahas pengertian rijal al-hadis dan syarat-syaratnya. Kalimat rijal al-hadis itu sendiri, jika kita mencoba untuk membuka kamus, maka kita akan menemukan rijal al-hadis tersebut berasal dari dua kata. Yang pertama rijal, kemudian yang kedua hadis. Rijal itu sendiri adalah merupakan bentuk jamak dari kata rajulun yang artinya orang laki-laki. Kemudian kata rijal dalam istilah hadis adalah orang-orang yang menerima hadis dari seseorang dan menyampaikan hadis yang telah diterimanya kepada orang lain. Untuk lebih jelas dan tepatnya, mari kita perhatikan dengan seksama sebuah hadis Nabi. Haddatsana Bahzun, haddatsana Muhammad bin Talhah bin Musarraf an Abdullah bin Syarik al-Amiri an Abdurrahman bin Ali al-Kindi an al-Ash'ath bin Qais qala qala Rasulullah inna ashkarun nasi lillahi azza wa jalla ashkaruhum linnasi. Rawahu Ibnu Majah. Yang mana yang dimaksud dengan rijalul hadis dari hadis yang barusan kita sebutkan? Tentu itu menjadi pertanyaan kita masing-masing. Nah, jawabannya adalah semua rangkaian nama yang terdapat dari hadis yang barusan kita sebutkan itu adalah rijalul hadis. Baik, sekarang hadis yang barusan kita sebutkan juga, inna ashkarun nasi lillahi azza wa jalla ashkaruhum linnasi, itu bisa dikatakan benar dari Nabi jika orang-orang yang menyampaikannya dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi, selalu disampaikan oleh orang yang bisa diterima dan dibenarkan beritanya. Tentu sampai di sini akan timbul pertanyaan, apakah ada syarat-syarat khusus untuk para perawi agar dapat diterima dan dibenarkan beritanya? Jawabnya, iya. Pasti ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh rijalul hadis. Paling tidak ada 3 syarat umum. Yang pertama, adil. Yang kedua, dhabit. Yang ketiga, menjaga muru'ah. Baik, kita akan bahas satu persatu. Adil, perlu diketahui lebih awal bahwa istilah adil yang digunakan oleh ilmu hadis itu tidak sama seperti istilah yang digunakan dalam ilmu fiqh. Adil yang dimaksud di dalam ilmu hadis itu terangkai menjadi 5 poin. Pertama, dia mesti seorang muslim. Yang kedua, sudah baligh atau dewasa. Yang ketiga, berakal sehat atau tidak gila. Yang keempat, tidak fasik atau cenderung menghindarkan diri dari segala perbuatan yang dosa, bahkan dosa-dosa yang kecil sekalipun. Dan yang terakhir dari bagian adil ini ialah menjaga muru'ah atau harga dirinya. Sebab-sebab periwayat hadis dikatakan tidak adil sehingga riwayatnya tidak bisa diterima, itu paling tidak ada 5 poin. Pertama, al-kidhb atau bohong. Yang kedua, al-muttahamu bil kidhb, dianggap bohong. Yang ketiga, al-fisq atau fasik. Yang keempat, al-bid'ah atau cara ibadah yang baru yang tidak disyariatkan di dalam agama. Dan al-jahalah atau bodoh, artinya dia orang yang tidak mengetahui tentang keadaan para periwayat hadis dan juga tidak mengetahui ajaran agama Islam. Selanjutnya, dhabit. Dhabit berasal dari bahasa Arab yang artinya kuat, tepat,
rijal al-hadis ada yang dhabit fil kitabah, ada juga yang dhabit fil hifz. Adapun yang dimaksud dengan dhabit fil kitabah adalah kuat dalam menjaga tulisannya, dan sekiranya tulisan hadis yang dimilikinya dibutuhkan, dia bisa menunjukkan dengan cepat. Begitu pula dengan yang dimaksud dengan dhabit al-hifz. Ketika dia diminta hafalannya, maka dia dengan segera menunjukkan dengan cepat. Seandainya ada rijal yang rapi tulisannya dan dia menyimpan tulisannya di tempat yang sangat aman, namun ketika dibutuhkan hadisnya, dia tidak bisa menunjukkan dengan cepat, orang semacam ini tidak bisa dikatakan dhabit fil kitabah. Berikutnya, cacatnya periwayat hadis sebab tidak dhabit itu juga ada. Poin-poinnya diantaranya: 1. Fahash al-ghalat atau kesalahan yang terlalu. Yang kedua, su'ul hifzi atau hafalannya jelek, tidak cerdas. Yang ketiga, al-ghaflah, pelupa, pikun. Yang keempat, yakni mukhalafa as-siqat atau bertentangan dengan orang yang lebih siqat. Artinya, hadis yang diriwayatkannya ternyata bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih siqat. Poin yang paling terakhir di antara syarat-syarat rijal hadis ini yakni menjaga muru'ah, yaitu menjaga harga diri dengan cara berakhlak yang mulia dan menjauhi akhlak tercela. Sebagai contoh, kita ambil satu. Ada seorang yang berpakaian celana jeans yang kumol dan mengenakan kaos dalam. Kemudian dia berdiri ceramah di masjid. Pertanyaannya, apakah ada orang yang akan mempercayai apa yang akan disampaikannya itu? Tentu jawabannya pasti akan sangat minim kepercayaan orang-orang terhadap orang tersebut. Artinya bahwa muru'ah itu adalah, sekalipun itu bukan perbuatan dosa, namun seorang perawi yang menjaga muru'ahnya, dia akan senantiasa mengukur kelayakan-kelayakan seorang muslim yang baik yang hendak diperbuatnya. Jadi sekali lagi kita ulangi, rijal al-hadis yang bisa diterima riwayatnya itu meliputi 3 hal. Pertama, adil, yang kedua dhabit, yang ketiga menjaga muru'ahnya. Demikian untuk materi kita yang pertama ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.